Shalom, salam sade, salam lontong, salam ketupat. Pasti lagi makan lontong atau ketupat pakai opor ayam lagi. Sedap ya. Selamat Idul Fitri buat semuanya yang merayakannya ya. Hari ini udah pas lah ya. Tanggal 22 hari Sabtu. Eh Juga dengan market yang agak merah semalam, tapi ini udah jalan ke sideway ya, agak drop dikit lagi altcoin, tapi nggak banyak ininya, jadi nggak usah takut ya. Seperti saya bilang sebelumnya, waktu drop itu jangan all in, cicil. Kalau drop lagi ya cicil. Kalau yang ini ya, ada yang malah cepet ngeban ya. Jill cepet ngeban loh ya. Jill karena dia ada cepet dia ngeban Jill. Udah drop tadi pagi, saya bangun saya lihat, oh udah drop, sempat lagi ke 29 sen something, let's say 3 sen. Ini udah balik lagi ke 33. Ini barusan saya buat video ya. Ini coba lihat. Ini saya buat video market cap di 1 triliun,157, volume 50,1 billion, BTC dominance 45,7. Wah, semoga BTC dominance lebih drop lagi biar nggak terlalu tekan ke altcoin gitu. Nah, ini saya buat videonya BTC di harga 27.323, ETH di 1.859, BNB 323. BNB lumayan juga ngeban ya, karena dia launchpad kayaknya ya. Yang lain agak-agak diskon gitu lah. Overall kalau kita lihat dari buangan kemarin itu sampai sekarang itu altcoinnya sekitar 10% lah terdiskonnya, 10 sampai 11. 10-11%. Let's say 11% lah overall, kita lihat secara garis besarnya. Dari harga di 30.400 saat itu buangan, sampai sekarang tadi malam sempat ke 27.100-an ya, 27,1. Kalau dilihat dari ininya, hampir rata-rata koin terdiskon 10 sampai 11%. Ya ada yang 15%, 1-2 yang udah naik tinggi agak terdiskon ya agak besar, misalnya kayak Aptos udah 20%, Lido Dow juga 20%, karena yang gitu-gitu yang udah naik tinggi ya agak terdiskon, agak ini ya kan. Tapi overall kalau yang stabil, altcoin yang naiknya stabil, ini juga turunnya stabil ya, terdiskon sekitar kisaran 10, 11 lah, 11% kita ambil rata gitu ya, lebih kurang begitu. Jadi nggak terlalu ini drop. Juga nggak usah takut gini. Tadi pagi saya bangun, saya baca ada yang diskon minus 10%, udah takut ini akan ke 20. Anda nggak usah takut. Ini saya kasih satu pandangan lagi buat Anda. Anda harus tahu posisi Anda di mana sekarang. Ya, posisi Anda sekarang, Anda sudah di posisi siklus yang sudah melewati masa bear. Bear ini udah finish gitu, udah mulai di, antara penghujung sama arah masuk recovery ke arah bull. Tapi belum recovery istilahnya itu, Anda udah menuju ke arah ke atas gitu perjalanannya, walaupun ada naik turun, nanti udah atas banting lagi kayak inilah posisi 31.000. Ini terdiskon, bisa aja sampai berapa ya, kita lihat apakah ke 25, kita lihat pertahanannya sampai mana ya kan. Tapi udah nggak ini, nanti dia ke atas lagi. Ini bukan masa saat bearish time ya. Jadi kalau saat Anda masa bearish time, itu kalau Anda sangkut terdiskon, Anda agak takut ya, itu make sense ya, masuk akal. Ini kalau Anda sekarang habis zero, ini itu bukan sangkut atau apa. Anda mental Anda terlalu tempe kalau gitu. Sebaiknya jangan main kripto. Anda harus tahu siklus Anda. Begini, saya kasih satu pandangan lagi buat kalian yang pola pikirnya masih
terlalu apa ya, pengennya serok langsung cuan, nggak ada di dunia ini yang begitu. Kebetulan lagi-laki kita serok dalam kadang yang namanya apalagi yang scalpingan dalam hitungan jam dapat ya kan. Tapi kalau Anda mau ini trading itu kadang ya paling aman swing gitu. Lebih aman daripada scalping ya. Scalping karena hitungan jam mereka pakai leverage tinggi gitu. Salah perhitungan ya kemakan gitu. Kalau swing kan kita sabar gitu. Itu untuk trading. Kalau yang untuk invest ya latihan sabar lagi gitu. Lebih sabar karena sedangkan namanya Anda cari makan ya. Ini begini, saya kasih satu masukan biar Anda lebih pola pikir Anda lebih terbuka gitu. Anda kerja sama orang, Anda cari makan lah, ya. Anda kerja gitu, ya. Anda juga invest ke Anda udah rugi juga sebelum Anda terima gaji bulan depan. Hari ini mulai Anda kerja, Anda udah duluan keluar apa biaya transportasi, kadang mungkin makan di jalan ini. Anda udah duluan invest dulu gitu. Anda minus duluan kan? Nanti udah setelah sebulan Anda baru terima gajian. Ya kan? Terima. Berarti sebelumnya Anda kan udah keluar duit dulu. Sama aja sekarang kayak Anda beli koin, Anda keluar duit dulu, belum harus Anda cuan gitu. Ya. Kerja aja Anda harus nunggu gitu. Gajiannya gitu. Ya kan? Jadi itu mindset, jangan hari ini serok, ada turun dikit, udah ketar-ketir. Besok akan dengar berita akan ke 25, belum tentu gitu. Ya, justru kalau saya lihat ini, tadi saya ada cek bentar dominance, BTC dominance mungkin agak bisa turun lagi. Ini ada bagusnya juga gitu. Semoga kalau lihat chartnya BTC dominance, itu bisa aja dominance lebih drop lagi turun. Yang berarti altcoin ada peluang juga. Ya, let's say misalnya sekarang dia ini hari ini udah Sabtu weekend, volume akan kecil, mungkin dia sideways, kalau bisa dia tahan, karena di 27.1 juga lumayan bagus itu. Kalau kita lihat chart sering ketendang balik 271 di situ ya. Jadi let's say kalau nggak ini dia masih ada ini. Kalau drop lagi dia ada di posisi 26,9 atau 26,6 di situ. Range-nya mungkin sideways. Bisa aja nanti weekly candle nutupnya bagus, kita belum tahu gitu. Ada yang tanya, kok naik atau turun? Yang nggak tahu, justru kita lihat dia nutup berapa, si market maker, bandar stel keberapa. Jadi kita baru ada satu gambaran. Bukan saya ditanya tahu nggak naik turun, ya saya nggak tahu. Market maker yang tahu, bandar ya. Saya bukan bandar, saya cuma analisa. Kalau lihat nutupnya di mana, baru kita prediksi analisa gitu. Oh ini nutup di sini, ini mungkin langkah selanjutnya next ke arah gini atau kan begitu analisanya. Ya, jadi ya santai aja, nggak usah terlalu ini. Kita cek beberapa bagian kayak saya lihat ini posisi gini, andai kata karena ini kan masih ada peluang kalau turun lagi bisa dia ke 25, saya rasa sangat possible andai kata market agak ini mendekati karena udah mendekati ini juga ya, mau kenaikan suku bunga tanggal 3 Mei ya kan, ini udah tanggal 22, sekitar 10 hari lagi ya kan. Ya market mungkin sideways atau agak drop atau ya kita lihat gitu. Tapi kalau bisa tertahan, misalnya di 271 atau dia drop ke 269, di situ dia sideways dan BTC dominance turun, ada aja altcoin yang bisa terbang gitu, yang naik gitu. Ya kan? Ada yang kalau memang eventnya bagus, memang harus naik, ya dia naik gitu. Jadi jangan terlalu takut, karena kondisi sekarang Anda kalau misalnya sempat drop, Anda udah beli, Anda nggak usah takut karena market siklusnya menuju ke atas, bukan ke bawah lagi. Kalau waktu 2 tahun kemarin pas Anda sangkut drop makin itu Anda takut, itu wajar karena memasuki bearish winter gitu ya kan. Kalau sekarang siklusnya itu udah ke arah positif gitu. Jadi nggak usah takut. Jangan drop sedikit udah kok apa sih CL, apa sih aduh, kapan Anda mateng
gitu. Ya kan pola pikir harus diganti gitu ya. Ini juga siklusnya udah bukan begini. Kita udah lewati masa gini, sekarang masuk masa begini ya. Juga kalau waktu tahun kemarin saya masih wanti-wanti hati-hati karena kita tahu Fed waktu itu mulai QT, mulai kenaikan suku rate dikerek, ya kan? Jadi drop. Ini dia juga udah di penghujung, udah bisnis udah drop semua gitu. Kita tunggu lihat dia crash. Yang jelas kripto kita lihat ada pausnya yang nahan, nggak terlalu gimana semenjak Januari ini ya kan, lihat dia naik dimainkan terus jadi di situ ada satu gambaran kripto mungkin kalau crash juga nggak gimana lagi, yang lebih agak parah karena Fed nggak peduli itu saham gitu ya. Bisa saja saham crash lebih dalam karena apa, seperti yang saya jelaskan dulu, si Larry Fink aja udah bilang kemungkinan saham kedepannya tokenisasi, bisa aja itu market diambrukkan, itu di reset gitu. Kedepannya tokenisasi saham, bisa aja mungkin mereka ada ke arah sana. Jadi makanya saya sebelumnya kan saya ingatkan hati-hati di saham, karena mungkin saham yang keras yang paling cedera gitu ya kan. Nah kalau kripto market cap juga masih kecil ya kan. Eh, Tinggal kita tunggu aja, ini udah hampir-hampir selesai juga Fed punya ini toolnya gitu ya. Kenaikan dia kerek-kerek suku bunga, mau gimana mereka hawkish juga, kalau sudah berdarah market, bank sudah berdarah ya kan, Wall Street udah berdarah. Housing bukan berdarah lagi, kalau mortgage housing itu udah kebakaran. Bank-bank masih ada sebagian yang tunggu ini. Ini kali ini bank-bank besar yang mungkin akan rontok lagi gitu. Nah, mungkin kalau bank-bank besar yang rontok nanti di situ baru ini. Kan ini masih yang kecil menengah yang rontok. Mungkin nanti kalau yang bank-bank besar rontok sekalian, misalnya ini kan udah ini itu yang lumayan gede, Charles Schwab udah ini, Chase Bank ya. Chase Bank ini udah goyang juga, itu gede, Morgan Chase Bank ya. Nah yang begitu gitu kalau udah kok akhirnya nanti Fed akan stop dan mungkin di situ suntik dana lagi gitu, QE lagi mungkin. Jadi udah di daerah dekat ini. Jadi kalau kita hold coin, kalau kondisi ini bukan sangkut, ingat cuan yang ketunda masih ketunda, atau ya kalau yang buat invest ya kita nggak usah pusingin. Kalau yang swing ya sabar, itu kalau swing anggap cuan Anda ketunda gitu ya. Dan ini udah cepet saya lihat, kalau lihat dari dominance juga kayaknya masih akan bisa drop. Dominance kalau lihat chartnya akan turun gitu. Jadi tenang aja. Anda sementara ini justru kalau yang ada dana, kalau ada yang dapat ini amplop-amplop gitu ya kan, habis ini suntik lagi ya kan, serok koin lagi. Bisa aja dia ngeban gitu ya kan. Nggak usah takut lah, kondisi saat ini udah bukan seperti tahun kemarin. Tahun kemarin berdarah-darah dropnya ya kan, banyak ini. Sekarang dia udah menuju, udah arah ke reversal ya. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi itulah mindset kita yang harus kita kontrol, tenang gitu ya. Anda harus tahu siklusnya. Anda harus pelajari, jangan main ikut-ikutan. Saya selalu ada yang tanya, saya suruh mereka, kalau Anda jangan malas, buka chart, cek historinya, lihat pergerakannya. Ya, di chart itu ada histori gitu. Ya, kalau Anda rajin, Anda buka, Anda mau tahu, oh ini tahun sekian dia penggerakannya sekian, ini dia drop sekian persen, nanti nanda, itu semua ada. Ya, jadi kalau Anda mau invest, Anda ya harus rajin. Jangan harap dapat dari orang gitu. Nanti kalau salah marah-marah gitu. Ya, Anda sendiri harus ini. Jadi kalaupun berhasil, Anda puas sendiri. Oh, ini hasil analisa saya pribadi. Ini saya punya research gitu ya. Wah, berhasil dah. Itu Anda ada kepuasan tersendiri gitu. Oke.
Jadi begitu aja di hari Sabtu ini. eh Buat yang lagi Idul Fitri, enjoy, nikmatin. Hati-hati, jangan kalau yang kolesterol hati-hati ya, darah tinggi jangan terlalu banyak, apalagi santap daging kambing ya, atau yang berlemak ya. Jadi begitu aja. Salam Syaryo dari Tokyo. Have a nice weekend. Happy holiday. Happy Eid Mubarak. Minal Aidin wal Faizin. Salam Syar dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.